Suara angin berdesir, gesekan ranting, dan detak jantung yang pelan. Malam itu, langit Jakarta gelap tanpa bintang. 6 anak muda, 3 pria dan 3 wanita, berdiri di depan sebuah rumah kosong 3 lantai yang sudah lama ditinggalkan. Kabarnya, rumah ini menyimpan kisah kelam tentang pembantaian satu keluarga. Suara langkah kaki dikerikil. Mereka adalah kelompok yang gemar mencari sensasi, merekam setiap petualangan mereka untuk diunggah ke media sosial. Malam ini, mereka berniat membuktikan keberanian mereka dengan melakukan ritual pemanggilan arwah di rumah angker itu. Meningkat menjadi lebih intens. Di antara mereka ada Rino, si pemimpin yang selalu percaya diri, tapi sebenarnya menyimpan ketakutan yang mendalam. Ada juga Siska, yang selalu skeptis dan rasional. Kemudian ada Bayu, si tukang rekam yang selalu membawa kamera, berharap mendapatkan konten viral. Dina, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib. Lalu ada Kevin, yang selalu ragu-ragu, tapi tidak enak menolak ajakan teman-temannya. Dan terakhir, Maya, yang tertarik dengan hal-hal mistis dan memiliki sedikit pengetahuan tentang ritual. Suara pintu berderi terbuka. Rino, oke guys, siap? Malam ini kita buktikan, rumah ini benar-benar berhantu atau tidak. Siska, ayolah, Rino. Jangan terlalu percaya tahayul. Ini cuma rumah kosong biasa. Bayu, tenang aja, Siska. Kalaupun ada hantu, kita rekam aja. Dijamin viral. Semakin intens, suara gesekan benda. Mereka masuk ke dalam rumah. Debu tebal menyelimuti setiap sudut ruangan. Bau pengap dan lembab menusuk hidung. Di ruang tengah, mereka meletakkan boneka jelangkung yang sudah mereka siapkan. Maya, oke. Dengarkan aku. Ritual ini tidak boleh dianggap main-main. Kita harus fokus dan mengikuti semua instruksinya. Kevin, aku kok jadi merinding ya? Dina, tenang, Kevin. Aku di sini. Mantra diucapkan dengan nada pelan dan menyeramkan. Maya mulai membaca mantra pemanggilan arwah. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Boneka jelangkung mulai bergerak perlahan. Suara boneka jelangkung bergerak, gesekan pensil di atas kertas. Rino, jelangkung, datanglah. Kami ingin bertanya, siapa yang menghuni rumah ini? Boneka jelangkung menulis sesuatu di atas kertas. Suara kertas bergesekan. Siska, keluarga Harsono dibantai dendam. Meningkat drastis, suara jeritan pelan. Tiba-tiba, lampu mati. Suara jeritan pelan terdengar dari lantai atas. Bayu, apa itu tadi? Dina, aku merasakan sesuatu yang buruk. Suara langkah kaki di lantai atas. Mereka mendengar langkah kaki di lantai atas. Semakin lama, semakin dekat. Kevin, aku takut. Aku mau pulang. Suara pintu berderit menutup. Pintu depan tiba-tiba menutup sendiri. Mereka terjebak di dalam rumah itu. Semakin menakutkan, suara bisikan. Satu persatu, mereka mulai mengalami kejadian aneh. Kevin melihat penampakan seorang wanita berlumuran darah di sudut ruangan. Dina mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Suara jeritan wanita. Siska mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Pintu itu terkunci dari luar. Siska, ini tidak mungkin. Kita harus keluar dari sini. Suara benda jatuh dari lantai atas. Tiba-tiba, sebuah vas bunga jatuh dari lantai atas, tepat di depan mereka. Suara pecahan kaca. Mereka semakin panik. Rino mencoba menenangkan teman-temannya, tapi dia sendiri juga ketakutan. Suara kerasukan. Maya tiba-tiba bertingkah aneh. Matanya melotot, suaranya berubah menjadi berat dan serak. Maya, dirasuki, kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Kalian akan mati seperti mereka. Puncak ketegangan, suara jeritan dan bisikan saling bertumpukan. Maya menyerang teman-temannya. Dengan kekuatan yang tidak wajar, dia mencekik Dina hingga tewas. Suara dicekik. Rino dan Bayu berusaha melawan Maya, tapi mereka tidak berdaya. Maya melemparkan Bayu ke dinding, hingga kepalanya membentur keras dan tewas seketika. Suara benturan keras.
Rino dan Siska berlari menuju lantai atas, mencari jalan keluar. Mereka menemukan sebuah kamar dengan dinding yang penuh dengan lukisan aneh. Suara langkah kaki tergesa-gesa. Di tengah kamar, mereka melihat sebuah altar dengan boneka-boneka yang berlumuran darah. Semakin mengerikan, suara tawa. Tiba-tiba, Maya muncul di belakang mereka. Dia tertawa dengan suara yang mengerikan. Maya, Dirasuki, kalian pikir bisa lari dariku? Rumah ini adalah neraka kalian. Suara perkelahian. Rino dan Siska melawan Maya sekuat tenaga. Akhirnya, Rino berhasil merebut sebuah pisau dari altar dan menusuk Maya. Suara teriakan kesakitan. Maya jatuh tersungkur, tapi arwah jahat itu belum pergi. Arwah itu bergentayangan di sekitar mereka, mencari korban baru. Suara hantu melayang. Rino dan Siska terus berlari, mencari jalan keluar. Mereka menemukan sebuah lorong rahasia di balik lemari. Suara pintu rahasia terbuka. Mereka masuk ke dalam lorong itu dan terus berlari hingga akhirnya menemukan pintu keluar. Suara pintu terbuka, angin berdesir. Mereka berhasil keluar dari rumah itu, tapi trauma mendalam membekas di hati mereka. Mereka adalah satu-satunya yang selamat dari malam mengerikan di rumah pembantaian itu. Menurun perlahan, suara angin berdesir. Sejak saat itu, Rino dan Siska tidak pernah lagi mencari sensasi dengan bermain-main dengan hal-hal gaib. Mereka belajar bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak diusik, dan beberapa tempat sebaiknya dihindari. Rumah kosong itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu tragedi mengerikan yang terjadi di dalamnya.